Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi perbandingan kabel serat optik dan kabel tembaga dalam berbagai aspek. Sebelum menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri mulai dari pemateri pertama. Oke, perkenalkan nama saya Gibran Alfiano Daya Sakti dengan NIM 101013000296. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab pertama. Perkenalkan nama saya Amalia Bina dengan NIM 101013000297. Saya akan menjelaskan mengenai bagian teori. Perkenalkan saya Muhammad Fikran Dunia dengan NIM 10102304. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Perkenalkan nama saya Rafiq Firman Siregar dengan NIM 1010121320 sebagai pemateri keempat dan sebagai moderator pada penjelasan materi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Gibran sebagai pemateri pertama. Oke, terima kasih moderator. Di dalam dunia digital yang semakin canggih, jenis kabel yang digunakan pun itu sangat mempengaruhi transmisi data. Nah, biasanya kita menggunakan dua jenis kabel yang digunakan. Yang pertama itu ada kabel tembaga. Kabel tembaga ini mengirimkan sinyal listrik dia melalui kawat tembaga dan masih banyak yang digunakan karena harganya itu lebih terjangkau. Lalu yang kedua itu kita biasanya menggunakan kabel serat optik. Kabel serat optik ini dia dibuat melalui serat-serat kaca yang ukurannya itu sangat tipis. Dia setipis sehelai rambut. Nah, kabel serat optik ini dia mentransmisikan data melalui cahaya. Nah, serat optik ini dia tuh menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dari kabel tembaga. Namun biaya pemasangannya kabel optik ini dia masih tergolong sangat tinggi. Lanjut. Pada batasan masalah kita akan mengambil 3 pembahasan. Yang pertama itu kita membandingkan kecepatan. Pada perbandingan kecepatan ini kita fokus tentang membandingkan kecepatan pentransmisian data antara kabel optik dan kabel tembaga. Lalu yang kedua itu ada analisis biaya. Nah, pada analisis biaya ini kita menilai biaya pemasangan perawatan dari kedua kabel tersebut mana yang lebih ekonomis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, keandalan. Pada keandalan ini kita menganalisis tentang ketahanan kabel tembaga dan kabel optik terhadap gangguan serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kedua kabel tersebut. Next, moderator. Pada rumusan masalah kita mengambil 3 bab pembahasan utama. Yang pertama itu ada apa sih kelebihan dan kekurangan dari kabel optik dibandingkan dengan kabel tembaga. Lalu yang kedua itu kita membahas tentang mana yang lebih ekonomis dari segi perawatan, pemasangan dari antara kedua kabel tersebut, kabel optik ataupun kabel tembaga. Lalu yang ketiga, bagaimana performa kedua teknologi ini dalam mentransmisikan data. Lalu tujuannya. Nah, yang pertama ini tujuannya kita dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang perbandingan antara kabel optik dan kabel tembaga. Yang kedua ini kita dapat menganalisis biaya baik dari pemasangan maupun perawatannya, mana yang lebih ekonomis kabel optik ataupun kabel tembaga. Lalu yang ketiga ini kita dapat memberikan penjelasan tentang pemahaman teknologi ini dalam aspek kecepatan pentransmisian data. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Kita lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Gibran sebagai pemateri pertama. Berikutnya ada kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh Amalia sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan kajian teori. Lama menurut Mufti, Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2014 serta Sulaiman dan kawan-kawan tahun 2014 tentang kabel tembaga. Kabel tembaga terdiri dari inti yang diirit oleh konduktor tembaga. Nah, kabel ini memiliki kemampuan untuk dengan transmisi sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Nah, dan penggunaannya yang efektif dalam jaringan yang sedikit hitam. Namun kekurangan kabel ini yaitu rentan terhadap interferensi elektromagnetik, memiliki hambatan fisik serta memiliki redaman yang besar sehingga sinyal cepat melemah. Berbeda dengan kabel tembaga, menurut Ibrahim dan Wijaya tahun 2024 serta Sulaiman dan kawan-kawan tahun 2014 tentang kabel serat optik, kabel ini menggunakan serat kaca yang sangat tipis untuk mentransmisikan data dalam
serta kabel ini tahan terhadap interferensi gelombang. Sayangnya kekurangan kabel serat optik ada pada biaya instalasi dan perawatan yang lebih tinggi dibanding dengan kabel tembaga. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kabel tembaga dan kabel serat optik memiliki perbedaan dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan kabel yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan jaringan baik dari segi jangkauan, kecepatan maupun biaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amalia sebagai materi kedua. Selanjutnya ada analisis yang akan dilanjutkan oleh Gibran, yang akan dilanjutkan oleh Zikran sebagai pemateri ketiga. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah bagian analisis. Bagian analisis ini merupakan bagian berisi perbandingan antara kabel serat optik dan juga kabel tembaga dari aspek keandalan, aspek biaya, dan juga aspek performa. Oke, yang pertama dari aspek keandalan dulu. Aspek keandalan ini tuh mencakup ketahanan fisik dari kabel. Yang pertama dari kabel tembaga itu sendiri. Kabel tembaga ini rentan mengalami kerusakan fisik karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Pengaruh lainnya dalam kerusakan fisik juga pengaruh oleh kondisi cuaca yang buruk. Lalu kabel tembaga ini memiliki rendaman sinyal yang cukup tinggi sehingga membutuhkan repeater yang sangat banyak ketika digunakan pada jarak yang jauh. Tapi untuk kabel serat optik, dia tidak mudah mengalami kerusakan fisik karena menggunakan bahan-bahan khusus dan juga memiliki rendaman sinyal yang lebih rendah sehingga kecepatan mentransmisikan data akan lebih stabil dan juga lebih efisien ketika digunakan pada jarak yang jauh. Selanjutnya pada aspek biaya. Aspek biaya ini mencakup biaya instalasi dan juga biaya perawatan dari kabel. Untuk kabel tembaga, dia memiliki biaya instalasi yang lebih rendah dikarenakan proses pemasangannya yang menggunakan bahan-bahan dan juga teknologi yang sederhana. Tetapi untuk biaya perawatannya akan lebih tinggi karena memiliki kerusakan rentan terhadap kerusakan fisik sehingga tidak tahan lama. Untuk kabel serat optik, dia memiliki biaya instalasi yang lebih tinggi karena proses pemasangannya menggunakan bahan-bahan dan juga teknologi khusus. Akan tetapi biaya perawatannya akan lebih rendah dikarenakan kabel serat optik dapat tahan lebih lama. Selanjutnya untuk aspek performa. Aspek performa ini mencakup kecepatan kabel dalam mentransmisikan data. Untuk kabel tembaga, kabel tembaga ini menggunakan sinyal listrik yang dimana memiliki keterbatasan kecepatan. Pada umumnya kabel tembaga ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan 10 hingga 100 Mbps tergantung dari jenis kabel tembaganya dan juga jarak transmisinya. Dan juga dikarenakan memakai sinyal listrik, kabel tembaga ini rentan terkena interferensi elektromagnetik yang dimana mempengaruhi kecepatan transmisi. Selanjutnya untuk kabel serat optik, dia tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik karena menggunakan cahaya sebagai media transmisinya. Dan juga karena memiliki rendaman sinyal yang tidak terlalu signifikan, maka kecepatan transmisi akan lebih stabil, terutama pada jarak yang jauh. Selanjutnya, sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Jadi, teknologi serat optik memberikan jarak yang lebih jauh dan kecepatan transmisi data lebar pita yang sangat tinggi daripada menggunakan kabel tembaga. Ketahanan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan kemampuan untuk mentransmisikan data digital tanpa kehilangan kualitas menjadikan serat optik lebih unggul daripada kabel tembaga. Simpulan dari materi yang kami jelaskan adalah yang pertama adalah kabel serat optik lebih unggul dalam aspek keandalan dan yang kedua kabel serat optik lebih unggul dalam aspek kecepatan transmisi data. Saran dari materi kami yaitu hasil penelitian ini bahwa tidak ada satu jenis media transmisi secara universal yang terbaik untuk semua dan segala situasi pemasangan. Pemilihan media transmisi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecepatan, biaya, lingkungan, dan kebutuhan spesifik dari jaringan yang akan dibangun.
Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kami ambil tentang perbandingan kabel tembaga dan kabel serat optik dalam berbagai aspek. Sekian dari kami, kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan, apalagi salah gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.